Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Gonzalez Sitorus dengan NPM 23.160. Di sini saya akan menjelaskan sebuah eh, materi tentang antropologi hukum untuk memahami hukum dalam perspektif manusia dan budaya. Yang pertama, mengapa hukum tidak bisa lepas dari manusia? Yaitu adalah masalah yang mendasar atau problematika yang sangat mendasar. Karena hukum sering dianggap sebagai kumpulan pasal-pasal yang kaku dan formal, terputus dari realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Berikut ada peran antropologi hukum. Yang pertama adalah menjembatani law as a text dan law in action, yaitu hukum tertulis dan hukum perbuatan. Di sini peran antropologi ini eh, sangat luas ya untuk apa namanya mendukung apa itu hukum tertulis, apa itu hukum perbuatan, eh, seperti apa namanya? Mungkin kalau hukum tertulis itu terdapat dalam undang-undang, pasal-pasal, sedangkan hukum perbuatan itu ada dari peraturan sekitar atau norma-norma juga. Yang kedua adalah ada mengkaji cara masyarakat benar-benar menyelesaikan konflik. Di sini peran antropologi hukum yaitu mengkaji cara masyarakat benar-benar menyelesaikan konflik, yaitu eh, masyarakat itu bersama-sama untuk mencari apa namanya memutuskan atau menyelesaikan sebuah konflik yang ada gitu dalam lingkungan masyarakat. Terus yang ketiga ada memahami hukum sebagai fenomena budaya dan sekedar teks. Nah, di sini juga hukum juga karena di Indonesia itu adalah negara apa namanya? Kepulauan, beragam budaya dari Sabang sampai Merauke. Di sana pun setiap daerah memiliki hukum tersendiri, eh, seperti apa namanya? Hukum adat gitu. Nah, hukum adat ini kita jumpakan itu pasti jarang yang memiliki hukum tertulis seperti itu. Kebanyakan dengan adanya hukum adat itu adalah hukum apa namanya seperti norma-norma adat yang wajib dilaksanakan. Jika kita melanggar pasti mendapatkan sanksi dari daerah tersebut gitu. Nah, selanjutnya adalah membandingkan sistem hukum lintas masyarakat dan budaya. Nah, di sini juga kita akan membandingkan sistem hukum lintas masyarakat dan budaya ya. Selanjutnya ada definisi dan sejarah antropologi hukum. Nah, apa itu antropologi hukum? Antropologi hukum adalah antropologi yang mempelajari sistem hukum sebagai bagian dari sistem kebudayaan, proses penyelesaian sengketa, dan perbandingan hukum antar budaya. Bisa disebut juga hukum adalah cerminan struktur sosial dan nilai budaya dalam suatu masyarakat. Di sini juga terdapat ada tokoh-tokoh kunci gitu dalam adanya sejarah antropologi hukum. Yang pertama ada Sir Henry Maine. Dia ada di tahun 1861. Dia menciptakan action law untuk evolusi hukum dari status ke kontrak. Yang kedua ada Bronislaw Malinowski yang terbit pada tahun 1926 yang mendeskripsikan crime and custom,
yaitu prinsip resi, resipro, reciprocity sebagai dasar hukum. Nah, yang ketiga ada Leopold Paul. Nah, di sini ada 4 atribut hukum, yaitu otoritas, kewajiban, sanksi, dan intensi. Selanjutnya ada, nah di sini ada pluralisme hukum, yaitu mungkin di Indonesia ini beragam budaya, beragam agama juga, jadi terdapat hukum-hukum yang bisa dalam masyarakat itu berbeda-beda. Seperti di sini ada penjelasan dalam satu wilayah geografis, lebih dari satu sistem hukum dapat berlaku secara bersamaan untuk menciptakan kompleksitas yang harus dipahami secara antropologis. Yang pertama ada hukum negara atau formal. Yang kedua ada hukum adat. Nah, yang ketiga ada hukum agama. Untuk hukum negara atau formal, nah, terdapat undang-undang dan peraturan pemerintah yang disahkan secara resmi oleh lembaga legislatif. Sedangkan hukum adat adalah hukum kebiasaan yang hidup dan dipertahankan masyarakat. Untuk pelanggarannya mungkin bisa dikucilkan atau denda adat setempat seperti itu. Yang ketiga ada hukum agama. Nah, hukum agama ini adalah sistem norma yang berbasis ajaran agama, seperti syariah, hukum Hindu, dan lainnya. Di sini juga ada contoh nyata yang terdapat di Indonesia, yaitu sengketa tanah di Indonesia seringkali melibatkan tumpang tindih antara sertifikat negara atau BPN dan hak ulayat masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas tentang sanksi antropologi di sini. Sanksi dalam antropologi hukum, yaitu tipologi sanksi sosial. Antropolog membedakan sanksi berdasarkan sifat dan struktur pelaksanaannya dalam masyarakat. Yang pertama ada sanksi difus, yaitu sanksi yang tidak terorganisir muncul secara spontan dari masyarakat, seperti gosip dan ejekan sosial, pengucilan dari komunitas, serta efektif dari masyarakat kecil atau game in shop. Nah, selanjutnya ada sanksi terorganisir, yaitu sanksi yang dilaksanakan oleh otoritas yang diakui dengan prosedur baku. Nah, di dalamnya ada apa namanya otoritas spesifik seperti kepala suku, polisi, dan hakim. Dengan contoh sanksinya ada denda, penjara, dan pengusiran formal. Nah, sanksi ini berlaku di sistem hukum modern untuk saat ini seperti itu. Selanjutnya kita ada namanya proses penyelesaian sengketa. Nah, dalam proses penyelesaian sengketa ini, antropologi hukum mempelajari 4 mekanisme resolusi konflik. Nah, dari yang paling informal, hingga yang paling formal. Nah, yang pertama adalah negosiasi. Pihak bersengketa berunding sendiri tanpa melibatkan pihak luar, sepenuhnya informal. Yang kedua, mediasi, yaitu melibatkan pihak ketiga netral. Contohnya kepala desa atau ketua adat yang tidak mempunyai kewenangan untuk memutus. Yang ketiga adalah arbitrase. Pihak ketiga yang diberi apa namanya kewenangan penuh untuk mengambil keputusan yang mengikat kedua belah pihak. Yang keempat adalah adjudikasi, yaitu penyelesaian melalui lembaga peradilan formal, yaitu peradilan agama atau pengadilan negeri. Biasanya untuk proses negosiasi atau mediasi ini kita eh, sering menjumpainya dalam hukum-hukum adat gitu. Sedangkan arbitrase atau adjudikasi mungkin lebih ke hukum modern dia sering munculnya.
itu. Hmm, Selanjutnya kita lanjutkan ke di sini ada hukum perbandingan hukum adat dengan hukum negara. Yang pertama adalah sumber. Sumber dari hukum adat adalah kebiasaan turun-temurun. Sedangkan hukum negara adalah sumbernya legislasi, yaitu undang-undang dan peraturan daerah. Yang kedua ada tujuan. Dalam hukum adat ada restorasi untuk memulihkan keseimbangan. Sedangkan hukum negara ada restribusi untuk menghukum pelaku. Nah, yang ketiga ada prosedur. Untuk hukum adat ada musyawarah, eh, atau fleksibel seperti itu. Sedangkan hukum negara di situ ada prosedur formalis atau kaku seperti KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terus untuk sanksinya ya perbandingan dari sanksi untuk hukum adat biasanya ada denda adat misalnya satu satu ekor kerbau gitu seperti itu. Sedangkan hukum negara yaitu penjara, kurungan atau denda negara. Contohnya untuk contoh kasus eh, untuk hukum adat seperti ini. Kasus pencurian ringan di Aceh. Hukum negara dapat memenjarakan, sementara hukum adat setempat mungkin menyelesaikan melalui ganti rugi atau upacara adat. Ada di situ apanya berkesambungan untuk hukum tersebut. Tetapi untuk di Aceh ini memiliki apa hukum khusus karena di sana memiliki otonomi khusus yang menyebabkan Aceh itu mempunyai kebebasan untuk mempunyai hukum sendiri seperti itu. Jadi di Aceh itu untuk mengadili sebuah kasus seperti pencurian ringan yang di Aceh ini, biasanya hukum adat setempat mungkin lebih familiar di sana, seperti ganti rugi atau upacara adat gitu. Ya. Selanjutnya kita ada sini ada contoh lagi sengketa lahan masyarakat adat atau oh sengketa lahan antara masyarakat adat dengan korporasi. Di sini ada kita fakta kasusnya untuk yang pertama masyarakat adat telah mengelola hutan selama ratusan tahun dengan hak wilayah. Yang kedua ada perusahaan perkebunan dengan izin konsesi resmi dari pemerintah. Yang ketiga ada terjadi kriminalisasi terhadap tokoh adat yang mempertahankan tanah leluhur mereka. Untuk analisis antropologi hukum di sini, yang pertama ada pluralisme hukum tidak sinkron, yaitu dua sistem saling bertabrakan tanpa mekanisme rekonsiliasi yang memadai. Yang kedua ada analisis dominasi hukum negara, yaitu bukti historis penggunaan tanah secara adat yang diabaikan oleh sistem formal. Yang ketiga ada analisis legal consciousness berbeda, yaitu masyarakat adat memandang praktek perusahaan seperti pelanggaran kosmologi eh, dan bukan sekedar pelanggaran properti seperti itu. Selanjutnya ada sini ada relevansi antara antara antropologi hukum di era modern. Yang pertama untuk pembuat kebijakan agar hukum tidak tumpul ke bawah dan sensitif terhadap kearifan lokal dalam proses legislasi legislasi nasional. Selanjutnya ada bagi penegak hukum. Nah, untuk penegak hukum, eh, menurut pendapat kami untuk memahami latar belakang budaya dulu, latar belakang budaya pelaku seperti itu, untuk membedakan motif nafsu versus eh, motif survival dalam penegakan yang keadilan. Terus selanjutnya bagi masyarakat gitu. Untuk masyarakat supaya memahami dan mempertahankan hak-hak tradisional dalam kerangka negara hukum modern.
Selanjutnya untuk bagi akademisi atau peneliti untuk selalu menyediakan kerangka analitik untuk memahami konflik hukum yang berakar pada perbedaan sistem dan budaya. Di sini ada kesimpulan atau penutup, yaitu tentang hukum adalah tentang manusia. Yang pertama, hukum adalah relasi sosial, di mana antropologi hukum mengajarkan bahwa kita atau hukum bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang relasi antar manusia dalam masyarakat yang majemuk. Yang kedua ada efektivitas melampaui vonis, yaitu efektivitas hukum tidak diukur dari banyaknya vonis, melainkan kemampuannya menyelesaikan konflik dan menciptakan harmoni. Yang ketiga ada pluralisme sebagai kenyataan. Karena di Indonesia ini sistem hukum tidak tunggal, mengakui pluralisme hukum adalah langkah pertama menuju keadilan yang benar-benar inklusif. Terus yang terakhir adalah budaya untuk membentuk hukum. Yang memahami budaya adalah prasyarat untuk memahami hukum dan menciptakan sistem hukum yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya teman-teman yang menonton video ini bisa bermanfaat juga. eh, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman juga bila saya ada salah kata, tutur bahasa yang saya sampaikan, mohon maaf dan terima kasih.